Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, makasih buat kalian yang telah berkunjung ke channel ini. Mudah-mudahan di hari ini kalian semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kita kali ini akan coba mereview atau mereaction video dari channel Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi berbincang bersama Bapak Reza Indragiri sebagai ahli forensik. Oke guys, langsung aja kita ke videonya, review. Nah, kalau dari seluruh rangkaian, kalau Bapak kan memang ahli di bidang ini, berdasarkan pengetahuannya, peristiwa pembunuhan terjadi atau tidak? Nah, saya akan merespon begini, Kang. Unik. Jadi guys, di sini Kang Deddy Mulyadi mencoba meminta tanggapan atau analisanya dari Bung Reza Indragiri sebagai ahli forensik, apakah terjadi pembunuhan atau kecelakaan tunggal dari peristiwa kasus Pina Cirebon. Kembali ke video. Bahwa Rudiana itu membuat laporan yang di dalam laporannya tertulis dua hal yang mencengangkan menurut saya. Satu, di dalam laporan itu tertulis bahwa kurang lebih kedua korban ditusuk. Pak Rudiana itu Dalam laporannya membuat laporan polisi ya, kedua korban ditusuk. kedua korban ditusuk. Pak Rudiana itu ya? Satu ya. Jadi guys, menurut Bung Reza Indragiri, bahwa dalam kasus ini adalah kasus yang unik, di mana Pak Rudiana melaporkan ada dua tusukan terhadap korban almarhum Eki. Di laporan yang sama ditulis juga bahwa kedua korban meninggal di TKP. Meninggal di TKP ya. Padahal hasil pemeriksaan baik itu oleh dokter umum maupun otopsi oleh dokter forensik menyimpulkan pada almarhum Eki tidak ada trauma tajam. Karena guys, bahkan katanya kedua korban meninggal di TKP. Padahal dari hasil laporan dokter forensik, bahwa ketika itu yang meninggal di tempat hanya almarhum Eki, sementara almarhumah Vina masih keadaan belum meninggal. Oke guys, Yang ada adalah Trauma tumpul diakibatkan oleh tidak penting, tanda petik tidak penting karena bertentangan dengan laporan. laporan. Persoalan dia kebentur kepala atau dibenturkan. Begini ya, ini saya lanjut. Kan pertanyaan Kang Deddy kan tadi ini pembunuhan atau bagaimana? Iya. Berarti kalau dalam mindsetnya Rudiana jelas pembunuhan karena kedua korban ditusuk dan kedua korban meninggal di TKP, kan berarti meninggal akibat penusukan, Ya. pembunuhan. Tapi kembali hasil otopsi terhadap almarhum Eki tidak ada trauma tajam. Terhadap trauma Vina bagaimana? Terhadap almarhumah Vina bagaimana? Ada trauma tajam. Tapi trauma tajamnya adalah luka di punggung telapak tangan Oke. dan daerah pipi. Itu mungkin karena aspal. Berarti bukan penusukan kan? Aspal. Iya. Berarti bukan penusukan kan? Iya. Itu kita sepakati dulu. Berarti bukan penusukan. Dan itu bukti sains. Scientific kan tadi saya katakan hasil pemeriksaan dokter umum dan otopsi dokter forensik. Iya, biar tegas. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini apa ya situasi yang membuat jadi guys, hasil visum ternyata di keterangannya tadi tidak ada trauma tajam. Itu yang ada hanya trauma tumpul untuk di jasad almarhum Eki. Sementara di almarhum Pina itu ada luka tajam, cuman berada di punggung tangan serta di bagian pipi. Nah, gitu guys. Rudiana membuat laporan dengan dua poin itu tadi. Oke. Itu silakan
saja kalau mau dicari tahu. Tapi bagi saya begini, orang ini, Rudiana ini, patut diduga sudah membuat laporan palsu. Karena patut diduga membuat laporan palsu, maka pidana kan sederhana. Bandingkan saja. Jadi guys, Bung Reza Indragiri sangat berani dan tegas mengatakan bahwa Pak Rudiana membuat laporan palsu. Nah, ini ditegaskan oleh Bung Reza Indragiri. Itu ada laporan, diduga membuat laporan palsu terhadap kasus Pina Cirebon ini. Oke guys. Dengan hasil otopsi, mana penusukannya? Tidak, berarti laporan palsu. Laporan palsu. Dan ketika dilaporkan, saya dengar ditolak laporan. Nggak tahu. Katanya dilaporkan ke Polresta Cirebon. Nah, memang kronologinya begini. Kemarin pagi saya berkomunikasi via WhatsApp ke beberapa pihak, saya sebut saja lah ya. Oke. Pak Yogi, Bu Titin, Pak Oto Hasibuan, Mukhtar Effendi, Ya. dengan Farhad Abbas. Saya kirim tuh pemikiran saya itu tentang dugaan Rudiana membuat laporan palsu sehingga patut dipertimbangkan. Dan menurut Bung Reza Indragiri, Pak Rudiana patut dilaporkan sebagai dugaan membuat laporan palsu. Untuk dipolisikan ini orang. Itu pagi itu saya kirim ke mereka. Siang hari atau sore harinya saya dapat kabar bahwa Farhad Abbas sudah membuat laporan itu. Tapi katanya ditolak. Apa alasan ditolak? Ada telegram Kapolri kalau saya tidak salah, atau semacam itu lah ya, yang mengatakan Polri tidak boleh Dan hal ini sudah disampaikan kepada 5 pengacara dari terdakwa, yaitu Pak Jody, Pak Oto Hasibuan, Pak Mukhtar Effendi, dan lain-lain, dan juga Farhad Abbas. menolak laporan masyarakat. Katanya ditolak karena kan sudah putusan dan sudah inkrah. Itu soal lain, itu kan tentang terpidana. Ini laporan tentang terpidana. Tidak mengganggu siapapun kan? Oke. Kalau PK Nah, ini ada yang seru guys, dimana Farhad Abbas melaporkan ke Polresta Cirebon namun ditolak. Namun ada temuan dari Pak Reza Indragiri bahwa kalau ada laporan dari masyarakat, menurutnya pihak Polri tidak boleh menolak penyelidikan kasus Pina Cirebon ini. Oke guys, meskipun laporan tadi sudah dilakukan oleh Farhad Abbas dan ditolak oleh Polresta Cirebon, namun hal itu kan tidak mematikan semangat Farhad Abbas. Bahkan ini mau dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. Oke guys, itu yang bisa gua sampaikan. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Gua ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.